Pemirsa, Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban di Palembang, Sumatera Selatan dibacok seorang pemuda saat proses pencincangan daging kurban. Nah, pelaku ini mengaku kesal karena namanya ini tak masuk dalam panitia kurban. Yang Anda saksikan merupakan detik-detik Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban dibacok oleh pelaku bernama David. Kejadian ini terjadi di halaman Masjid Hakul Yakin di Palembang. Korban yang saat itu tengah menyincang daging kurban tiba-tiba didekati pelaku dan langsung dibacok menggunakan sebilah parang di depan panitia penyembelihan hewan kurban lainnya. Akibat pembacokan ini, korban yang merupakan mantan ketua RT mengalami luka di bagian wajah dengan hidung yang terbelah. Melihat korban terluka parah, warga kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan medis. Pelaku berhasil diamankan oleh polisi setelah sempat kabur. Polisi menyebut motifnya karena kesal namanya tidak masuk dalam panitia penyembelihan hewan kurban di wilayah tempat tinggalnya. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, bergabung bersama kami Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, AKP Heri. AKP Heri, selamat pagi. Bagaimana perkembangan dari kasus ini setelah pelaku akhirnya berhasil ditangkap? Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Putri yang ada di studio. Jadi kami menjelaskan mengenai kronologi terjadi peristiwa pembacokan yang dialami dari salah satu panitia pemotongan hewan korban. Benar, pada saat korban sedang memotong daging di depan masjid setelah hewan dipotong, pelaku mendatangi korban dari arah samping dan langsung membacok korban di bagian pipi sebelah kanan yang mengenai di bawah mata dan mengenai hidung korban. Setelah melakukan pembacokan, korban langsung melarikan diri. Baik, Pak Heri, tapi apakah memang motifnya hanya karena kesal namanya tidak masuk dalam panitia atau sebetulnya ada permasalahan antara pelaku dan korban ini sebelumnya? Betul, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, cuma hanya karena tidak dijadikan salah satu panitia pemotongan hewan, hanya itu saja karena tidak ada dendam yang lain. Jadi hanya namanya tidak dimasukkan dalam kepanitiaan pemotongan hewan korban. Baik, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Untuk saat ini korban dalam keadaan sadar dan masih dirawat di salah satu rumah sakit di Palembang, Rumah Sakit Mamat Hussein, dan korban sudah dilakukan operasi. Yang pertama operasi yang di dalam, namun untuk operasi kedua belum dilakukan karena masih ada pembengkakan di wajah korban. Baik, Pak Heri, tapi hubungan antara pelaku dan korban ini sebelumnya apakah baik-baik saja atau seperti apa hubungannya? Korban dan pelaku hubungannya baik-baik saja dan korban dan pelaku sering juga melakukan mancing ikan bersama. Mungkin pada saat itu hanya emosi dan tidak dijadikan salah satu panitia sehingga pelaku merasa tersinggung sehingga terjadilah pembacokan itu. Oke, ini kan sebelumnya pelaku juga sempat kabur begitu. Apakah ada orang yang melindunginya atau bagaimana? Jadi benar, pada saat setelah kejadian, pelaku melarikan diri. Kami langsung bersama anggota OSNAL, bersama Kanit Serse, segera mendatangi TKP dan mendatangi rumah pelaku. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami sampaikan kepada keluarga pelaku agar segera menyerahkan diri. Baik. Kira-kira 8 jam. Baik, Pak. Kira-kira 8 jam kemudian ya. Kami juga penasaran, maksudnya hanya karena hal sepele menjadi panitia, tidak bisa menjadi panitia kurban, kemudian dia emosi sampai nekat begitu ya, menusuk korban begitu. Apa sih sebenarnya yang didapat dari panitia tersebut berdasarkan keterangan atau pemeriksaan pelaku gitu, sehingga dia kesal sekali rasanya tidak masuk panitia? Kami sudah menanyakan pada saat pelaku mendatangi tempat pemotongan hewan korban, sebagian panitia menggunakan bed
sebagai panitia. Nah, ketika pelaku datang ke sana, pelaku ingin membantu, namun karena tidak ada badge, dinilai kamu tidak menggunakan badge itu, kamu bukan panitia, sehingga terjadilah ketersinggungan itu dari ucapan-ucapan yang ada di TKP. Oke, Pak Heri, dari hasil pemeriksaan sejauh ini apakah pelaku ini dipengaruhi minum-minuman keras atau narkotika begitu? Setelah kami lakukan pemeriksaan dan terkurit, pelaku tidak menggunakan narkotika atau minuman keras. Untuk latar belakang pelaku ini sendiri Pak, apakah bekerja mungkin? Pelaku tidak bekerja, namun pelaku masih bujangan. Baik, konstruksi hukum Pak. Bagaimana Mbak? Konstruksi hukum yang akan diterapkan terhadap pelaku ini seperti apa? Pelaku kita terapkan pasal 351 ayat 2, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. AKP Heri, Kapolsek Seberang Ulus 1 Palembang. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.